Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, buka buku paketnya halaman 83 ya, yaitu tentang hidup rukun. Silahkan dibaca dulu halaman 83 ya, sebuah cerita yang menceritakan tentang Rara dan Wati, yang dua sahabat yang tinggal dalam satu komplek. Nah, mereka saling membantu, baik itu dalam mencari sesuap nasi ibaratnya, walau adapun saling membantu dalam belajar. Lah itulah contoh hidup rukun ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Silahkan dibaca dulu dan dipahami dan ditiru lah ya, diikuti sifat Rara dan Wati ini yang tertulis dalam teks ini ya, karena begitulah kira-kira contoh hidup rukun ya. Begitu juga karena hidup rukun itu sangat susah sekali ya dalam kehidupan kita yang selalu dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Jadi tetapi hidup rukunlah yang harus kita jaga, karena itu akan melahirkan kehidupan yang bahagia, mau baik di dunia dan maupun di akhirat ya. Perbedaan bukan menjadikan kita harus harus berbeda ya, harus bertengkar dan sebagainya. Justru perbedaan itu harus kita maknai dengan karunia ya. Karena dengan perbedaan itulah kita akan saling mengisi kekosongan di antara kita. Saling mengisi, saling melengkapi kebutuhan kita ya. Begitu juga Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya wahai manusia, kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, Allah jadikan bermacam-macam kita, perbedaan dari jenis kelamin sampai warna kulit sampai ras, budaya dan sebagainya. Yaitu kata Allah, yang membedakan kamu adalah ketakwaannya, bukan bukan dohiriyahnya, tapi ketakwaannya di sisi Allah. Itulah yang membedakannya kata Allah. Karena orang yang bertakwa kata Allah akan Allah jamin kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat, akan jamin kebahagiaannya baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang tidak bertakwa, entah itu kaya ataupun apalagi miskin, Allah tidak akan jamin. Justru akan Allah hancurkan. Walaupun orang kaya, kalau misalnya banyak duit, kalau misalnya tidak bertakwa, ini hidupnya akan bumerang, dia tidak akan bahagia baik di dunia apalagi di akhirat ya. Baiklah anak-anak, silakan dibaca contoh-contoh hidup rukun ya. Nah, bagi seorang siswa yang pertama halaman 84. A. Setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik dan buruknya lah. Ini penting. Jadi sebagaimana dalam pepatah Arab dikatakan, fakir qabla an ta'zima. Berpikirlah sebelum kamu berbicara. Atau ada lagi pepatah Arab mengatakan, fakir yauman wa takallam ghadan. Berpikir hari ini dan berbicara besok. Artinya kita harus bicara kita itu harus diperhitungkan agar
setiap perkataan kita tercipta kebaikan, bukan justru sebaliknya, bukan keburukan, ya, seperti itu. Kalau kata-kata akan menyinggung orang lain, jangan sampai kita keluarkan. Makanya pikir dulu. Inilah seorang muslim yang baik. 2, menghargai orang lain. Hargai orang lain, orang tua, orang yang lebih tua, kakak adik dan sebagainya. Ini akan menciptakan kehidupan yang rukun, ya. Berbicara yang baik, tidak dengan kata-kata kasar dan sebagainya, ya. Dalam bertindak juga mengutamakan kepentingan orang banyak, sebagaimana daripada kepentingan diri sendiri. Sebagaimana Rasul SAW katakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi yang lain. Karena hidup ini ujung-ujungnya adalah pengabdian. Semakin kita banyak bermanfaat orang-orang lain, maka itu semakin akan melahirkan kita kebahagiaan dan juga kemuliaan, baik itu di hadapan Allah apalagi di hadapan manusia. Jadi apapun kita, yang terpenting adalah pengabdian kita. Jadi orang kaya misalnya, sejauh mana sedekah kita. Jadi orang fakir, sejauh mana doa kita untuk kebaikan. Jadi orang pekerja, sejauh mana kerja kita untuk orang lain. Seperti itu. Ujung-ujungnya hidup adalah pengabdian. Dan sebaiknya hal-hal yang perbuatan yang membuat hidup kita tidak rukun, di halaman 85 ya. Yang pertama, berbuat lebih mengedepankan emosi dan cepat marah atau tidak mengedepankan akal sehat, ya. Emosi ini harus kita minimalisir, ya. Harus kita kontrol. Salah satunya dengan selalu zikrullah, selalu mengingat Allah. In every time, in everywhere, di setiap waktu atau di setiap tempat. Senantiasa kita berzikir, istighfar, karena itu juga istighfar akan menghancurkan setiap dosa-dosa kita yang banyak. Ya, harus selalu beristighfar, ingat Allah. Sebagaimana Allah katakan, ala inna bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan tenang. Hati yang tenang ini akan melahirkan ide-ide berlian, pikiran-pikiran cerdas, sekaligus inspirasi ilham dari Allah, melalui malaikatnya, akan turun sendiri kepada pikiran kita karena tidak terhalang oleh dosa-dosa kita, karena kita selalu beristighfar, gitu ya. Selanjutnya, tidak menghargai orang lain. Ini juga sangat bahaya sekali, ya. Karena dalam Islam sendiri mengajarkan, kalau kita pengen dihargai, yang pertama kita harus menghargai dulu. Itu ajaran Islam. Jangan pengen dihargai tetapi tidak menghargai, ini tidak mungkin. Ini mustahil dalam Islam. Ingin dihargai tetapi dia tidak mau menghargai. Maka dari itu dalam Islam yang pertama diajarkan untuk bisa menghargai. Dulu harus bisa menghargai orang lain kalau pengen dihargai. Dan juga menganggap dirinya paling baik, paling benar, paling pintar, ini tidak boleh sama sekali. Karena menganggap dirinya paling seperti ini adalah rasa yang timbul dari bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk, yang sebetulnya adalah tidak semestinya bagi manusia. Itu hanya bisikan dari setan. Kemudian suka mencela, mengolok-olok teman lain, membuli dan sebagainya. Ini juga tidak boleh. Perilaku yang akan menghilangkan ketentraman di antara teman di sekolah, akan menghilangkan ketentraman di antara tetangga, kehidupan. Suka berbicara kasar dan merendahkan orang, ini juga tidak boleh. Yang selanjutnya adalah, ini udah banyak aja ini. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Silakan dibaca dulu ya. Ceritanya di sini adalah seorang reja yang
Bersaudaranya yang duduk di kelas. Dan ini 6, seorang anak yang selalu membantu orang ibu ya, orang tuanya. Begitulah semestinya yang harus kita lakukan. Kita harus selalu menghormati dan membantu, menghargai orang tua. Karena dalam Islam dikatakan ridho fi ridho walidain, keridhoan Allah terdapat pada ridho ibu bapak. Ya, seperti itu. Walaupun kita ibadah, banyak sodakoh dan sebagainya, beramal baik, tetapi kalau orang tua kita murka, marah kepada kita misalnya, itu sulit sekali. Kita akan mendapatkan ketentraman, rezeki yang mudah, rezeki yang banyak dan sebagainya. Karena itu durhaka kepada orang tua itu sebelum di akhirat, di dunia pun akan ketemu ya. Akan ketemu dulu ya sialnya itu. Jadi di sini kita harus menghormati orang tua dan guru ya. Kalau kita ilmu kita pengen berkah, kita hormati guru. Kalau kita hidup kita pengen jaya, berkah dan sebagainya, kita juga hormati orang tua, guru dan orang tua. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan wa'budu wa la tusyriku syai'an wa bil walidaini ihsana wa dzibidil qurba wal yatama wa junubi wa sahibi janbi wa ibnis sabil wa malakat aiman innallaha yuhibbu kana fakhura. Sembahlah Allah dan jangan kamu bersekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat-kerabat, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang, tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Kemudian dalam hadis wa barra walidayhi balahu wa zada fil umrihi, barang siapa yang berbaik kepada kedua orang tua akan menjadikan dia sebagai orang yang paling baik dan akan dipanjangkan umurnya. Seperti itulah ya. Silakan contoh-contoh hormat kepada orang tua, yaitu memberi salam, minta izin, mencium tangan orang tua ketika akan berangkat sekolah, mendoakan orang tua setelah sholat. Harus setiap sholat, habis sholat doakan Rob Allahumma gfirli dunubi wali walidayya rahmuka kama rabbayani shaghira. Itu harus setiap sholat ya, doakan. Kemudian perintah orang tua untuk belajar bersungguh-sungguh, tidak banyak dan sebagainya ya. Contoh-contoh patuh kepada guru, sama mendengarkan penjelasan belajarnya, mendengarkan nasihatnya. Contoh-contoh hormat kepada sesama orang keluarga. Nah, intinya kita di dunia ini yang pertama adalah mencari ridha Allah, ridha orang tua. Seperti itu ya. Kalau kita sudah diterima kalau kita sudah mendapatkan ridha Allah dan ridha orang tua, udah mantap hidup tuh. Hidup kita akan luar biasa, akan bahagia di dunia dan akhirat, akan sukses di dunia dan akhirat, tentu saja akan selamat di dunia dan akhirat. Itu saja pesan untuk seorang anak, untuk seorang siswa kita sebagai anak-anak yang mempunyai orang tua. Kalau kita pengen sukses, kita berbuat baik kepada orang tua, guru, berbuat baik kepada orang tua, mengerjakan nasihatnya dan mengamalkan semua perintah dan nasihatnya guru dan orang tua. Ini aja yang Bapak dapat sampaikan ya untuk tugasnya. Ini halaman 86. Halaman 86 ini tulis surat An-Nisa ayat 36 sama artinya, dan hadisnya ini juga ini bersama artinya, hadisnya juga sama artinya.
di halaman 86 ya. Ini aja yang Mbak dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.